Coba deh bayangin, ada satu negara yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling indah, tapi sekaligus paling rumit di dunia. Ya, ini Indonesia. Sebuah teka-teki yang unik banget, gabungan dari geografi, budaya, gunung berapi yang aktif, dan pantai-pantai yang, wah, luar biasa. Tapi, di balik semua keindahan ini, ada sebuah pertanyaan besar yang bikin negara ini jadi sangat menantang untuk dijalankan. Oke, kita mulai dari skalanya dulu ya. Ini benar-benar gila. Bayangin, negara ini tuh terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Iya, beneran, 17.000 lebih. Angka itu ngejadiin Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Coba deh rentangin di peta, panjangnya itu lebih dari 5.000 kilometer dari ujung ke ujung. Luas banget kan? Nah, kalau tadi jumlah pulaunya aja udah bikin pusing, tunggu dulu, ini belum selesai. Di atas belasan ribu pulau itu, hidup lebih dari 270 juta orang. Dan mereka ini berasal dari lebih dari 1.300 suku bangsa yang beda-beda. 1.300! Ini benar-benar menjadikan Indonesia salah satu tempat dengan keragaman etnis dan bahasa paling kaya di planet ini. Jadi sekarang pertanyaannya jadi makin besar kan? Gimana caranya menyatukan sebuah bangsa yang terpencar di lautan yang begitu luas? Gimana mungkin negara yang berantakan kayak gini, dengan ribuan pulau, ratusan budaya, bisa eksis jadi satu? Ini tuh, kalau boleh dibilang, salah satu eksperimen kenegaraan paling unik dan paling berani dalam sejarah modern. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus mundur jauh ke belakang. Kita perlu lihat dulu fondasinya. Karena jauh sebelum nama Indonesia itu ada, wilayah yang kita sebut Nusantara ini adalah rumah bagi beberapa kerajaan paling kaya dan paling kuat di Asia. Selama ribuan tahun, kekuasaan di Nusantara ini tuh silih berganti. Dulu ada Sriwijaya, kerajaan maritim yang super kuat berpusat di Sumatera. Mereka menguasai jalur perdagangan dan jadi pusat studi agama Buddha. Terus, dari jantung Pulau Jawa muncullah Majapahit, sebuah kekaisaran raksasa yang berhasil menyatukan sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Tapi ya, namanya juga kekaisaran, masa jaya mereka akhirnya berakhir dan ini membuka babak baru. Nah, babak baru itu kuncinya ada di sini. Rempah-rempah. Dulu itu, rempah-rempah kayak cengkeh dan pala dari Maluku harganya bisa setara emas di Eropa. Gila kan? Semua orang di Eropa pengen banget nguasain sumbernya. Inilah yang narik Portugis datang. Dan nggak lama kemudian, Belanda juga ikut-ikutan. Awalnya bilang mau dagang, ujung-ujungnya malah mau menguasai. Oke, kita maju lagi di lini masa. Sekarang kita lihat gimana ide tentang Indonesia sebagai satu bangsa itu lahir. Prosesnya nggak mudah, ditempa lewat perang dan revolusi. Setelah kurang lebih 300 tahun di bawah Belanda, panggung dunia tiba-tiba berubah drastis. Pemicunya adalah Perang Dunia Kedua. Jepang datang dan berhasil menendang Belanda keluar. Emang sih, pendudukan Jepang itu terkenal kejam banget. Tapi, secara nggak terduga, momen ini justru membuka sebuah celah, sebuah kesempatan emas bagi para pemimpin pergerakan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan para pemimpin bangsa kita benar-benar nggak buang-buang waktu. Cuma 2 hari setelah Jepang menyerah pada sekutu, 2 hari, mereka langsung gerak cepat. Soekarno dan Hatta dengan berani memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Momen inilah yang jadi titik baliknya. Tapi tentu aja, Belanda nggak terima begitu aja koloninya lepas. Kutipan ini benar-benar menggambarkan semangat perjuangan 4 tahun berikutnya, yang luar biasa berat. Bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian, pakai senjata di medan perang, dan juga lewat diplomasi, demi mempertahankan kemerdekaan yang baru aja diraih. Nah, akhirnya kemerdekaan berhasil dipertahankan. Tapi tantangan berikutnya ternyata jauh lebih besar. Oke, sekarang udah jadi negara merdeka, terus gimana? Gimana caranya menyatukan teka-teki raksasa ini? Gimana cara memerintah negara dengan 17.000 pulau, ribuan suku, dan ratusan bahasa? Jawabannya dimulai dari sebuah ide yang brilian, sebuah filosofi yang kuat banget. Bukannya maksa semua orang jadi sama, filosofi ini justru merangkul semua perbedaan itu. Keragaman yang luar biasa ini gak dilihat sebagai masalah, tapi sebagai kekuatan terbesar. Nah, ide inilah yang kita kenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang jadi jiwanya bangsa Indonesia. Tapi kan ide aja nggak cukup ya. Jadi, para pendiri bangsa kita menciptakan semacam toolkit atau perangkat untuk menyatukan semua ini. Pertama, ada bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu, dipilih jadi bahasa pemersatu, jembatan komunikasi buat semua.
Terus ada Pancasila sebagai ideologi dan fondasi negara. Dan yang nggak kalah penting, secara fisik mereka mulai membangun infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan untuk nyambungin pulau-pulau ini jadi satu. Nah, meskipun semua perangkat persatuan itu ada satu tantangan konstan yang nggak bisa dikendalikan, yaitu geografinya sendiri. Posisi Indonesia ini unik sekaligus berbahaya. Kenapa? Karena negara ini letaknya persis di atas cincin api Pasifik. Cincin api ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah kutukan. Ada lebih dari 130 gunung berapi aktif, sering banget gempa bumi, dan ancaman tsunami selalu ada. Tapi, di sisi lain, ini juga berkah. Tanah vulkanik bikin tanah jadi super subur dan lautan luas di sekitarnya jadi jalur perdagangan yang super strategis. Jadi bahaya dan kekayaan datang dari sumber yang sama. Dan kita nggak boleh lupa harga yang harus dibayar karena tinggal di cincin api. Ingat kan tsunami dahsyat tahun 2004? Itu dipicu gempa besar di lepas pantai Sumatera. Lebih dari 200.000 nyawa melayang. Ini adalah pengingat yang sangat pahit tentang betapa destruktifnya geografi Indonesia. Nah, semua itu membawa kita ke hari ini, ke masa kini, di mana tantangan-tantangan baru terus muncul, menguji ketahanan bangsa ini lagi dan lagi. Kalau dipikir-pikir, mengurus negara dengan 17.000 pulau itu mungkin kayak jadi kapten kapal yang harus terus-menerus melewati badai. Badainya apa aja? Macam-macam. Ada ancaman kenaikan permukaan air laut yang bisa menenggelamkan Jakarta. Terus, banjir dan letusan gunung berapi itu udah jadi ancaman rutin. Belum lagi ketegangan geopolitik dan tekanan dari dalam negeri, kayak di beberapa daerah seperti Aceh dan Papua. Jadi, kekuatan yang mencoba menarik negara ini ke arah berbeda itu masih ada. Jadi pada akhirnya, pertanyaan besar di awal tadi masih tetap relevan sampai sekarang. Bisakah teka-teki yang luar biasa indah tapi rumit ini tetap utuh? Semangat Bhinneka Tunggal Ika memang terbukti berhasil menjaga persatuan sampai sejauh ini. Tapi dengan semua tantangan baru yang datang, pertanyaannya adalah, gimana caranya negara dengan 17.000 pulau ini akan terus bertahan ke depannya?